Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang clinical pathway, terutama clinical pathway di rumah sakit. Topik pembahasan tentang clinical pathway sebenarnya terdiri dari 4 bagian, yaitu tentang urgensi clinical pathway, kemudian definisinya, karakteristiknya, serta bagaimana agar clinical pathway dapat sukses diimplementasikan di rumah sakit. Sebagaimana yang kita ketahui, rumah sakit memiliki layanan yang sangat kompleks, sedangkan kebutuhan pasien juga sangat kompleks. Pasien mungkin membutuhkan alur pelayanan yang sangat rumit dari pendaftaran saat dirawat maupun ketika dia akan keluar. Hal ini menjadi perhatian kita bagaimana agar proses pelayanan yang diterima pasien di rumah sakit aman dan berkualitas. Seperti yang kita ketahui juga bahwa rumah sakit dalam memberikan pelayanan seringkali membutuhkan peran multidisiplin. Banyak tenaga kesehatan profesional yang berperan dalam perawatan seorang pasien. Hal ini tentu membuat kita berpikir untuk bagaimana mengkoordinasikan peran-peran multidisiplin itu agar dapat bekerja sebagaimana mestinya memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas untuk pasien. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang SJSN pada tahun 2004, terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit. Yang pertama adalah bagaimana sistem pelayanan kesehatan, kemudian bagaimana sistem kendali mutu pelayanan, dan yang ketiga adalah sistem pembayaran layanan kesehatan. Dua hal ini, yaitu sistem kendali mutu dan kendali biaya, sangat berkaitan erat dengan fungsi clinical pathway yang akan kita terapkan di rumah sakit. Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat 3 standar utama untuk sistem kendali mutu, yaitu standar input, proses, dan output. Clinical pathway merupakan cara untuk menjamin mutu dalam standar proses. Namun demikian, karena standar proses ini kita jaga, maka dengan sendirinya bagaimana input juga akan menjadi hal-hal yang menjadi prasyarat agar bisa diterapkan supaya proses itu dapat berjalan, supaya proses layanan dapat berjalan, sehingga diharapkan output yang diharapkan juga bisa tercapai, yaitu output kualitas layanan maupun keselamatan pasien. Kemudian, dari berbagai hal, mengapa kita perlu menyusun clinical pathway? Ternyata ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita ketahui tarif inasi bijis ini seringkali dianggap kecil, sehingga rumah sakit merasa rugi dibandingkan dengan kos yang harus dikeluarkan rumah sakit. Sedangkan rumah sakit sendiri terancam dengan berbagai hal yang dapat menjadi fraud jika mereka tidak melakukan kendali biaya dengan benar. Selain itu, rumah sakit juga harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan efektif dan aman tanpa mengabaikan aspek efisiensi biaya pelayanan yang diselenggarakan. Dari aspek mutu layanan kesehatan, Pedoman Nasional Praktek Kedokteran dan PNPK dan PPK, clinical pathway dapat digunakan untuk menghitung cost of care, sehingga bisa membantu proses efisiensi yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, bisa dibandingkan dengan tarif inasi bijis, bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, baik itu keputusan terkait dengan biaya, manajerial, maupun dalam pelayanan kesehatan itu sendiri, serta dapat digunakan sebagai alat kendali mutu, yaitu untuk audit medis, surveillance, untuk healthcare associated infection, maupun penggunaan formularium nasional. Di sini ketika kita membandingkan kenapa menggunakan clinical pathway, padahal sudah ada clinical guideline yang beredar di internasional dengan dasar-dasar penelitian-penelitian medis yang sudah terbukti secara IBM. Hal ini karena clinical guideline dianggap masih sangat bervariasi dan disusun melalui proses rumit sehingga membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih. Kadang-kala rumah sakit membutuhkan acuan yang belum tersedia di dalam clinical guideline yang ada di internasional maupun yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis maupun layanan kesehatan di Indonesia. Dan seringkali clinical guideline ini menjadi tidak efektif karena kurangnya perhatian dan dukungan dari manajerial, serta kadangkala membutuhkan biaya yang tidak murah agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan clinical pathway sendiri, umumnya dia diturunkan dari clinical guideline, jadi bisa customized dan lebih user-friendly.
digunakan secara seragam dengan template yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, kemudian disusun berdasarkan best practice yang available dan sesuai dengan kondisi rumah sakit sehingga lebih mampu laksana. Kemudian ownership-nya lebih tinggi karena disusun oleh rumah sakit sendiri, oleh petugas kesehatan sendiri, serta telah melibatkan pihak-pihak yang sifatnya multidisiplin. Demikian pengantar dari kuliah klinikal patuh yang pertama. Untuk topik selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi clinical pathway dan karakteristiknya, serta bagaimana agar clinical pathway dapat berjalan dengan efektif di rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.